Ya, shalom semuanya. Selamat pagi. Salam. Ya, senang sekali kita terus ada dalam kesetiaan berdoa sampai di hari terakhir tahun ini ya. Jadi saya juga ingin sekalian memberikan pesan untuk akhir tahun ini ya, buat kita semua pagi hari ini. Amin. Ya, renungan kita pagi hari ini, ya saudaraku, saya ambil temanya, ini juga pelajaran saya selama puncaknya mengalami masalah COVID ya. Jadi saya makin mengenal Tuhan kita. Nah, topik yang saya mau bagikan adalah supaya kita jangan bersungut-sungut, tetapi betul-betul mempercayakan hidup kita bersandar kepada pemeliharaan dan rencana Tuhan. Nah, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, tentu memang kita dalam hidup ini selalu saja ada yang kita inginkan dan tidak terjadi. Nah, itu yang membuat kita jadi tidak nyaman. Ada rasa bisa kecewa, bisa tidak nyaman, dan akhirnya mengeluh. Nah, apa yang ternyata saya dapat arti mengeluh, bersungut-sungut gitu ya. Jadi karena saya merasa tahun 2020 ini ngeri sekali buat saya ya. Saya kayaknya mengalami dampak yang luar biasa, bukan hanya dalam pekerjaan saya sehingga mempengaruhi keuangan, kemudian juga saya terdampak juga ya banyak hal ya, saya harus menanggung kerugian yang banyak ya saudaraku, bukan karena perbuatan saya ya. Kemudian saudaraku, saya mengalami kecelakaan ya. Terakhir saya kena juga COVID gitu ya. Dan terakhir ini membuat saya betul-betul wow, itu luar biasa saudaraku ya. Wah, tetapi saya bersyukur kepada Tuhan ya. Tuhan memberikan apa ya? Satu pengenalan yang baru. Nah, saya katakan tadi semua tadi masalah-masalah yang saya hadapi itu membuat saya memang harus ya, membuat saya jadi mengeluh. Dan saya harus katakan, nah itu kesalahan dari saya ya. Saya menjadi mengeluh atas setiap apa yang tidak saya inginkan terjadi. Karena menurut saya harusnya Tuhan membawa saya kepada satu kenyamanan. Ternyata di dalam Tuhan itu demikian. Nah, saudaraku, ayat yang sangat powerful supaya kita jangan bersungut-sungut sebenarnya sudah disampaikan oleh Rasul Paulus tuh 1 Korintus 10 ayat 10 mengutip apa yang terjadi bagi orang Israel. Ya, 1 Korintus 10 ayat 10 dikatakan janganlah bersungut-sungut seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka sehingga mereka dibinasakan oleh malaikat maut. Mengapa kok sampai bersungut-sungut itu membuat kematian bagi umat Israel? Ya, jadi saya bertanya-tanya gitu ya, kenapa ya? Jadi pada waktu saya di rumah sakit itu, saudaraku, ya, ya sampai saya mengalami kesegaran lah ya, sampai bawa pulang juga masih saya banyak mengeluh, ya. Lalu Tuhan nyatakan pada saya bahwa saya sudah bersungut-sungut. Nah, mengeluh, bersungut-sungut ternyata bukan hanya sekedar mengeluh itu. Mengapa sampai Tuhan memperingatkan sekali, ya? Karena apa? Karena bersungut-sungut ternyata bisa menjurus kepada suatu tindakan yang tidak percaya atau memberontak. Tidak percaya kepada pemeliharaan Tuhan,
dan memberontak terhadap Tuhan. Itu sebabnya dia bersungut-sungut. Bersungut artinya dia tidak menerima apa yang terjadi, lalu mengomel dan protes. Nah, akibatnya apa? Nah, namanya dia bukan hanya sekedar mengeluh, tidak percaya, tapi juga jadi memberontak terhadap Tuhan. Itulah akibatnya mengapa ternyata umat Israel ya bisa dipahami mereka jadi binasa, ya, dibinasakan oleh malaikat maut. Nah, mengapa ini penting? Kita nggak boleh mengeluh, tidak percaya kepada pemeliharaan Tuhan, atau bahkan sampai protes. Kenapa? Karena sebenarnya ya saya diingatkan oleh Tuhan, saudaraku ya, rancangan Tuhan buat kita itu sebenarnya luar biasa bagus. Coba Yeremia 29 ayat 11 berkata, aku mengetahui rancangan-rancangan yang ada padaku mengenai kamu. Jadi mengenai hidup saya, itu Tuhan yang tahu. Dan bukan rancangan kecelakaan, tetapi rancangan untuk membawa, untuk masa depan, ya, membawa rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan, tapi untuk memberikan kepadamu masa depan yang penuh harapan. Dan rancangan Tuhan, kalau kita baca Ayub 42 ayat 2, berkata apa? Ya, Ayub berkata gitu, aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Tidak ada rencana Tuhan yang gagal. Ada lagunya ya. Ya, dia tak pernah gagal. Ya. Tuhan kita tidak pernah gagal dan rencananya kepada kita adalah masa depan yang penuh harapan. Ya, kita menikmati damai sejahtera. Kalau ada lagi ayat, kalau Roma 8 ayat 28 ya, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang terpanggil sesuai rencana Tuhan. Kalau kita menyatakan saya umatnya, Yeremia 29 berkata rancangan Tuhan kepada kita, rancangan damai sejahtera bukan kecelakaan. Kalau kita berkata aku umatnya, aku mengasihi Tuhan, maka dia berkata segala sesuatu terjadi untuk mendatangkan kebaikan. Jadi saya tidak punya alasan untuk saya mengeluh. Dan kalau saya masih mengeluh, itu menunjukkan bahwa saya tidak mengetahui, tidak mengerti, atau tidak mengenal Tuhan saya yang berfirman bahwa rancangannya buat saya. Nah, lalu mengapa memang kita kok seringkali kalau menghadapi masalah, menghadapi persoalan, kita jadi lupa semua firman Tuhan ini? Memang karena memang keterbatasan kita. Cara berpikir kita adalah sementara. Sementara Tuhan kita itu cara berpikirnya adalah bersifat kekal. Panjang sekali. Dan saya menyadari, wah betapa terbatasnya saya. Saya makin menyadari betapa kecilnya kita. Ya, jadi cara berpikir kita sangat-sangat terbatas. Sangat-sangat terbatas. Ya, makanya yang Tuhan mau buat kita adalah mempercayai Dia. Mempercayai Dia dengan segenap hati kita, dengan segenap kekuatan kita. Kenapa? Memang sulit sekali. Ya, kalau pengkhotbah berkata itu, kita sulit sekali memahami kadang jalan-jalan hidup kita ini dari awal sampai akhirnya. Ya, sulit sekali. Tidak bisa. Yang Tuhan mau kita adalah mempercayai Dia. Nah, apa yang saya dapat pelajari bagaimana supaya saya bisa mengikut Tuhan ini? Ya, tentu ketika saya bukan nggak boleh khawatir, takut saudaraku. Ada ayatnya Filipi 4 ayat 6 dan 7 berkata, jangan takut, jangan khawatir akan hidupmu, gitu ya. Tetapi kalau ada yang kita masih takutkan, kita datang kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan. Ya. Tetapi poinnya adalah selalu harus, nah ini yang saya mau bagikan, ya pengertian saya adalah, jadi yang pertama,
apa yang harus kita selalu ingat adalah kita berpikirnya selalu harus positif, harus yang baik, yang benar, yang mulia. Meskipun kita tidak mengalami apa yang kita inginkan. Meskipun situasi keadaan tidak seperti yang kita harapkan. Tetapi ingatlah selalu berpikir positif, karena rancangan Tuhan buat kita adalah rancangan damai sejahtera, bukan kecelakaan. Ingat selalu, ya. Kalau kita tidak tahu, ya kita masih tetap khawatir, takut, kita bisa kasih tahu pada Tuhan, Tuhan, aku tahu, ya, rancanganmu kepadaku selalu yang baik. Tetapi aku takut, ya Tuhan. Lalu kata firman Tuhan, Filipi 4 ayat 7-nya, damai sejahtera Tuhan akan memenuhi hati kita. Kalau Yakobus berkata, Tuhan akan memberikan nanti kekuatan, sehingga kita bisa menanggungnya. Memberikan jalan keluar, sehingga kita dapat menanggungnya. Nah, yang kedua, setelah berpikir positif adalah, berpikirlah mencukupkan dengan apa yang ada. Kenapa kita mengeluh? Karena kita mempunyai harapan yang jauh lebih tinggi dengan keadaan yang kita alami. Ya. Saudaraku, dalam setiap peristiwa saya melihat kalau kehidupan orang Israel itu, ya tadi saya menonton, saudaraku, film bagaimana Musa membawa mereka keluar dari kesulitan menghadapi musuh. Orang Mesir sedang mengejar mereka, di depan mereka ada laut teberau, gitu ya. Lalu saudaraku, orang akan lalu ada orang yang berkata kepada Musa, kamu apa enggak cukup tempat kuburan kami di Mesir sehingga kamu bawa kami ke sini, dikubur di sini? Apa hebatnya tempat ini, gitu. Jadi kamu kok begini nih, ya. Tetapi Musa berdoa, dan kita tahu ada jalan keluar, membawa mereka menyeberang melalui laut itu. Nah, selalu saja dalam setiap masalah akan ada suara-suara yang negatif. Ya, suara-suara yang negatif. Dan itu kadang membuat kita, dan itu pasti pekerjaan si jahat, saudara. Ya, ketakutan, kekhawatiran kita itu membuat kita jadi takut luar biasa, lalu kita berpikir yang aneh-aneh, gitu ya. Saya menghadapinya, saudaraku ya. Jadi saya berpikir, waduh, saya ini bisa bangkrut, bisa begini, hancurlah saya, apa gitu. Selalu ada dalam pikiran. Nah, kalau terakhir kemarin itu, wah ini bisa dipanggil Tuhan ini. Gak enak sekali nih, dipanggil Tuhan karena COVID. Gitu ya. Waduh, saya langsung ingat lagi, waduh, ada banyak orang katanya masuk rumah sakit itu karena COVID. Ya, terakhir ya istri saya antar saya kan sampai masuk ruang isolasi, ruang untuk pengantar isolasi itu. Saya langsung waktu itu ada ketakutan saya adalah, wah, apa saya nggak ketemu lagi nanti sama istri saya, sama anak saya, gitu ya. Ya, betul, saudaraku ya. Waduh, saya pikir-pikir, waduh ini gimana ya? Karena banyak yang begitu katanya, ya kan? Memang begitu ya. Banyak masuk rumah sakit, isolasi, nggak pernah lagi ketemu, akhirnya ya ketemu sudah di peti. Itu pun jauh-jauh gitu, di kuburan gitu ya. Ngeri ya. Jadi saya itu ketakutan ya. Waduh, apa nggak ada cara lain Tuhan memanggil saya yang lebih mulia gitu. Aduh. Nah itu saudaraku ya. Tetapi, nah yang kedua saya bisa belajar. Saya harus membiasakan, nah ini prinsipnya saya buatin adalah mencukupkan dengan apa yang ada. Ya. Percaya betul karena tadi berpikiran positif, lalu melakukan sesuatu menghadapi masalah itu. Karena memang kesalahan banyak orang adalah ketika dia menghadapi masalah, dia langsung lempar kepada Tuhan. Tuhan, nah ini nih. Dia melempar, itu namanya mengeluh itu. Dia langsung lempar kesalahan itu semua kepada Tuhan. Nah, tolong, ya inilah Tuhan, begini. Dia tidak mengusahakan apa yang bisa dulu untuk melihat jalan keluar.
Kalau tidak tahu, Yakobus berkata, minta hikmat dari Tuhan. Saya percaya Musa pada waktu itu ada di posisi sulit, tetapi yang dia punya adalah cuman tongkatnya, lalu dia berdoa kepada Tuhan. Tuhan, aku minta jalan keluar. Dan mukjizat Tuhan terjadi. Saya mengalaminya, saudaraku. Jadi saya selalu, setiap saya ketakutan itu datang, akhirnya saya berserah, saya bilang sama Tuhan, Tuhan, aku percaya Engkau. Aku minta ampun atas keraguanku. Lalu saya tadinya oksigen saya 93, 92 gitu bisa naik, saudaraku ya. Wow, luar biasa. Ya, luar biasa. Jadi itu poin yang kedua. Nah, poin yang ketiga, saudaraku ya. Poin yang ketiga adalah bersandar, berharap kepada Tuhan. Jadi yang pertama tadi adalah jangan berpikiran yang negatif. Yang kedua adalah ya usahakan dengan apa yang ada padamu. Keluarlah dari masalah dengan apa yang ada padamu. Tuhan akan menolong engkau ketika engkau bertindak. Ada mukjizat tersedia. Tongkat yang ada, melalui tongkat itu, kau akan lihat mukjizat tersedia. Yang ketiga adalah tetaplah berharap, bersandar, percaya kepada Allah kita. Allah kita, Allah yang sanggup. Jadi mari Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ya mungkin tahun 2020 sama seperti saya, banyak di antara kita. Mungkin ada juga yang mengalami, waduh luar biasa masalahnya, persoalannya, tetapi di akhir tahun ini, saudaraku ya, tetaplah berpikiran yang positif. Allah dengan caranya dia, kacamatanya adalah kekekalan, sementara kita adalah sementara. Memang cara berpikirnya Tuhan, katanya jaraknya itu seperti bumi dengan langit. Nah, tetapi tetaplah positif. Allah sedang melakukan yang baik untukmu. Jangan mengeluh. Jangan berpikiran negatif. Yang kedua, usahakanlah dengan apa yang ada padamu. Nanti lihat mukjizat Tuhan membawamu melihat jalan keluar demi jalan keluar. Dan yang ketiga adalah tetaplah bersandar, andalkan Tuhan, bukan andalkan orang lain, bukan andalkan keadaan. Ya, saya masih tetap salah. Waktu itu saya berpikir, cepatlah COVID ini berlalu, cepatlah pandemi ini berlalu, supaya saya tidak mengalami semua masalah saya ini. Ya, itu tentu baik, tetapi itu artinya kita berharap, bersandar kepada keadaan. Sekarang saya ganti, mau bagaimanapun Allah saya, Allah yang besar, dia sanggup, Allah yang bisa menjagai saya, dia sanggup, baginya tidak ada yang sukar. Kalau dia berkata, dia berfirman, tidak ada firman-Nya yang gagal. Kalau dia merencanakan yang baik untuk saya, pasti itu baik adanya. Mungkin sekarang belum saya pahami itu baik, tetapi di dalam pikiran saya harus terima, itu baik untuk saya. Ini baik, saya usahakan aja selalu berpikiran positif, mengerjakan apa yang bisa saya lakukan, dan bersandar, percaya kepada kuasa Tuhan semata. Tuhan memberkati, biar ini menjadi bekal kita untuk menghadapi tahun 2021. Ya, mungkin masalah belum selesai tahun 2021, tetapi percayalah pertolongan Tuhan, ya penyertaan Tuhan itu cukup bagimu, cukup. Ya, tiang api, tiang awan, tongkat Musa itu akan membawa kita menyeberang dan meraih kemenangan demi kemenangan. Tuhan memberkati, selamat berdoa. Mari kita berdoa, datang kepada Tuhan.